Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Anom, Prodi Teknik Informatika semester 5 dengan NPM 200201037. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester genap program studi Teknik Informatika mata kuliah Software Testing dengan dosen pengampu Zulkifli ST MKOM. Untuk soal yang pertama, di sini jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak, yaitu yang pertama ada black box testing. Black box testing atau bisa disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk yang kedua yaitu white box testing. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisis dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain hanya dengan pengujian black box yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Untuk yang ketiga yaitu unit testing. Unit testing adalah proses pengembangan perangkat lunak di mana bagian aplikasi terkecil yang dapat diuji, yang disebut unit, diperiksa secara individual dan independen untuk mendapatkan hasil tepat. Metodologi pengujian ini dilakukan selama proses pengembangan oleh software developer. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem testing. Sistem testing adalah pengujian untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna user requirement. Sistem testing biasanya dilakukan di akhir setiap interaksi untuk mengidentifikasi isu-isu penting seperti masalah performance dan software. Untuk selanjutnya itu integration testing. Integration testing sendiri atau pengujian integrasi adalah level pengujian perangkat lunak di mana modul-modul yang berdiri sendiri digabungkan dan diuji sebagai sebuah kesatuan. Selanjutnya ada acceptance testing. Acceptance testing adalah tahap terakhir dari pengujian suatu perangkat lunak sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Acceptance testing adalah bagian inheren dari pengembangan sistem custom. Customer menguji sistem menggunakan data mereka sendiri dan memutuskan apakah itu harus diterima dari pengembangan sistem. Penerimaan menyiratkan bahwa pembayaran akhir harus dilakukan untuk perangkat lunak. Selanjutnya yaitu ada usability testing. Usability testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi user experience dari sebuah produk baik itu website maupun aplikasi. Usability testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat dengan mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Usability testing berbeda dengan user testing, walaupun kedua metode tersebut merupakan metode testing sebuah aplikasi, baik berbasis desktop, website, atau mobile. Selanjutnya ada performance testing. Performance testing sendiri adalah suatu proses untuk menguji ketahanan batas dan stabilitas sebuah sistem termasuk modul, aplikasi, dan infrastrukturnya, serta menguji bagaimana sistem atau aplikasi tersebut dapat bekerja kembali setelah menjadi down dalam kondisi load yang tinggi. Performance testing adalah suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan stabilitas sebuah sistem termasuk modul, aplikasi, dan infrastrukturnya. Yang selanjutnya ada smoke testing. Smoke testing adalah pengujian yang berfungsi pada perangkat lunak secara keseluruhan, namun hanya berfokus pada main function. Biasanya mengutamakan positive case, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pada negative case yang sifatnya kritikal.
Selanjutnya ada stress testing, adalah sebuah pengujian yang dilakukan terhadap sebuah software atau perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari sebuah software atau perangkat lunak yang dibuat dengan cara melakukan pengujian di luar batas normal penggunaan. Selanjutnya ada sanity testing. Sanity testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap sebuah perangkat lunak dan hanya berfokus pada fitur atau fungsi baru untuk fungsi yang dilakukan perubahan. Baik perubahan itu merupakan perubahan flow bisnis atau perubahan karena ditemukannya kesalahan atau bug pada perangkat lunak versi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu regression testing. Regression testing adalah pengujian terhadap perangkat lunak secara menyeluruh dan sedetail mungkin. Tujuan dari regression testing untuk memastikan bahwa perubahan kode baru seharusnya tidak memiliki efek samping pada fungsi yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa kode lama masih berfungsi setelah perubahan kode terbaru dilakukan. Untuk yang soal kedua yaitu, menurut Anda, kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Menurut saya, aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian karena untuk menemukan cacat, bug, atau error yang mungkin bisa dibuat oleh programmer ketika mengembangkan perangkat lunak, mengandalkan kepercayaan, mendapatkan kepercayaan, dan memberikan informasi tentang tingkat kualitas. Dengan demikian, pengujian adalah proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan kerusakan maupun kesalahan pada program. Kasus atau skenario uji yang baik adalah yang mempunyai tingkat kemungkinan tinggi untuk menemukan kerusakan yang belum ditemukan. Berikut untuk soal yang 3. Berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box. Di sini saya menggunakan aplikasi absensi karyawan berbasis web. Nah, untuk tampilan yang pertama, di sini ada tabel ya. Nah, di sini ada kelas uji, butir uji, tingkat pengujian, jenis penguji. Untuk kelas ujinya yang pertama itu login admin. Untuk butir ujinya yaitu hak akses dan user name. Tingkat pengujiannya sistem, jenis pengujian black box. Untuk kelas uji yang kedua yaitu master data. Untuk butir pengujinya ada data karyawan, data jabatan, data staff, data lokasi. Tingkat pengujinya yaitu sistem, jenis pengujinya black box. Untuk kelas uji yang ketiga yaitu ambil QR code, butir pengujinya generate QR code. Untuk tingkat pengujinya sistem, jenis pengujinya black box. Kelas uji selanjutnya yaitu scan QR code, butir ujinya scan QR code. Untuk tingkat pengujinya sistem dan black box. Untuk selanjutnya kelas ujinya data absensi, butir ujinya history absensi, rekap absensi, ini masih sama ya. Untuk selanjutnya itu setting. Untuk butirnya itu menu manajemen dan user manajemen. Dan yang terakhir logout dan butirnya itu logout, sistem dan black box. Sini berikut ini adalah beberapa pengujian yang telah dilakukan untuk user admin, yaitu yang pertama pengujian form login admin. Sini ada tabel ya. Untuk yang pertama itu tampilnya ada hasil pengujian. Yang pertama ada pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk pengujian yang pertama, klik tombol login. Untuk klik tombol loginnya yang diharapkan itu dapat menampilkan form input user baru. Hasil pengujiannya tidak menampilkan informasi login dengan sukses. Kesimpulannya itu tidak valid. Untuk pengujian yang kedua yaitu klik password. Untuk hasil yang diharapkan itu muncul form input data user baru. Dan hasil pengujiannya itu form input tidak bisa dilihat ketika sudah diketik. Jadi hasilnya tidak valid atau kesimpulannya tidak valid. Untuk pengujian selanjutnya itu klik tombol login. Hasil yang diharapkan dengan Gmail dan password yang benar mempunyai hak akses untuk mengelola seluruh sistem. Untuk hasil pengujiannya itu dengan email dan password yang benar,
mempunyai hak akses untuk mengelola seluruh sistem. Kesimpulannya yaitu valid. Untuk pengujian yang terakhir yaitu simpan password. Nah, di sini simpan password, hasil yang diharapkan yaitu menyimpan email dan password dengan benar. Jadi hasil pengujiannya itu menyimpan email, Gmail dan password dengan benar. Kesimpulannya atau hasilnya itu valid. Untuk yang kedua di sini pengujian form master data. Di sini ada tampilan table. Untuk yang pertama itu hasil pengujian, dan di sini ada pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk pengujian yang pertama yaitu klik menu data karyawan. Hasil yang diharapkan itu dapat menampilkan form input data karyawan. Jadi untuk hasil pengujian, data karyawan tidak tampil. Data karyawan tampil setelah disetting di menu manajemen dengan URL menu diganti dengan karyawan. Kesimpulannya itu valid. Untuk yang kedua, pengujiannya itu klik menu tambah data karyawan baru. Untuk hasil yang diharapkan dapat menampilkan form input data karyawan atau formulir anggota karyawan baru. Hasil pengujiannya itu dapat menampilkan form input data karyawan atau formulir anggota karyawan baru dan dapat disimpan. Dan keluar informasi berhasil menambahkan karyawan baru. Untuk kesimpulannya itu valid. Untuk pengujian yang selanjutnya yaitu klik menu data jabatan. Untuk hasil yang diharapkan tampilan data jabatan atau formulir jabatan dan data bisa diedit, simpan, hapus. Untuk hasil pengujiannya itu tampilan dan jabatan, formulir jabatan dan data bisa diedit, simpan, hapus, keluar informasi berhasil menemukan jabatan. Untuk kesimpulannya itu valid ya. Selanjutnya klik menu data shift. Untuk hasil yang diharapkan itu tampil formulir shift ya. Jadi untuk hasil pengujian data dapat ditambah, simpan, ubah dan hapus. Dan keluar informasi berhasil menambahkan shift. Untuk kesimpulannya valid. Untuk pengujian yang terakhir yaitu klik menu form lokasi. Untuk hasil yang diharapkan tampil form data lokasi dan hasil pengujiannya data dapat ditambah lokasi berhasil diubah, simpan dan hapus, keluar informasi berhasil menambahkan lokasi. Untuk kesimpulannya itu valid. Untuk yang ketiga itu pengujian form ambil QR code. Untuk tabelnya yaitu ada hasil pengujian. Nah, di sini ada pengujian, yang kedua ada hasil yang diharapkan, yang ketiga hasil pengujian dan kesimpulan. Untuk pengujian yang pertama itu klik menu QR code. Hasil yang diharapkan dapat menginput nama karyawan dan dapat menyimpan data yang diinput. Hasil pengujiannya itu data bisa diinput dan informasi QR code terlihat dan bisa di-print. Untuk kesimpulannya valid. Untuk selanjutnya itu nomor 4 yaitu pengujian form scan QR code. Untuk tabelnya seperti ini. Di sini ada hasil pengujian. Untuk pertama itu pengujian, yang kedua hasil yang diharapkan, yang ketiga hasil pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pengujian klik menu scan QR code. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan video source kode untuk scan QR code. Hasil pengujiannya yaitu tampil scan video source QR code dan masuk ke data simpan absensi. Kesimpulannya valid karena sesuai. Untuk pengujian selanjutnya itu klik menu scan QR code. Hasil yang diharapkan menyimpan data absensi masuk dan hasil pengujian data tersimpan. Kesimpulan valid. Untuk pengujian selanjutnya itu klik menu scan QR code. Hasil yang diharapkan menyimpan data absensi pulang. Hasil pengujian data tersimpan. Kesimpulannya valid. Untuk yang kelima yaitu pengujian form data absensi. Untuk tabelnya seperti ini. Di sini ada hasil pengujian. Pengujian yang pertama itu pengujian, yang kedua hasil yang diharapkan, yang ketiga hasil pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pengujian yang pertama yaitu klik menu history absensi. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan form history yang sudah menginput absensi. Hasil pengujiannya itu tampil form history absensi. Kesimpulannya valid. Yang selanjutnya itu klik menu rekap absensi. Untuk hasil yang diharapkan
Data dapat menampilkan data rekap absensi dan data laporan kehadiran karyawan. Untuk hasil pengujian, data tersimpan dengan benar, dapat dicek hasil rekapan absensi dan data laporan kehadiran karyawan serta bisa di-print. Kesimpulannya valid. Untuk yang keenam yaitu pengujian form setting. Di sini ada hasil pengujiannya. Hasil pengujiannya ada yang pertama itu pengujian, yang kedua hasil yang diharapkan, dan ketiga hasil pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pengujian yang pertama, klik menu manajemen. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan semua menu-menu manajemen. Hasil pengujian tampil form input data manajemen. Untuk kesimpulannya valid. Dan pengujian selanjutnya yaitu klik menu user management. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan data user dan dapat ditambah user baru. Hasil pengujian data tampil bisa disimpan, hapus, dan edit. Kesimpulannya valid karena sesuai. Untuk yang terakhir, pengujian menu logout. Untuk tabelnya seperti ini masih sama. Di sini ada hasil pengujian. Untuk hasil pengujiannya itu ada pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Untuk pengujiannya yaitu klik menu logout. Untuk hasil yang diharapkan tampil menu logout. Hasil pengujian tidak ada menu logout, jadi perlu adanya menu logout pada aplikasi tersebut. Kesimpulannya tidak valid karena tidak ada menu logout, jadi perlu edit atau perlu tambahan menu logout pada aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.